Saya tidak menyebut nama-nama tokohnya, karena kalau saya sebut nanti dikira saya membela dia, kamu tidak temannya dia, nanti kamu nggak suka sama aku. Orang yang tegas-tegas itu, yang suaranya keras-keras itu, biasanya tersandung masalah dan karirnya terhenti. Halo, apa kabar? Kamu sedang menonton saya di Majelis Topeng. Majelis Topeng adalah salah satu playlist di channel Liana Vlog. Banyak tokoh-tokoh yang tegas, yang kalau ngomong itu das, yang orangnya berani mengkritik sana, mengkritik sini, terkesan sok jago, tegas pokoknya orangnya, terkesan berani sendiri, itu biasanya karirnya terganjal di tengah-tengah, tidak sampai puncak. Saya ulangi, saya tidak menyebut nama-nama, silahkan Anda membayangkan tokoh-tokohnya. Khawatirnya saya menyebut si A, Anda benci dengan si A, saya menyebut si B, Anda benci si B, repot. Jadi tokoh-tokoh itu biasanya gualak, melakukan pekerjaannya itu berbeda dengan tokoh-tokoh atau pemimpin sebelumnya. Gebrak meja misalnya, marah-marah di kantor misalnya, langsung turun ke rakyat, cross check misalnya, dapat bantuan berapa waktu tidak, terus dipanggil, mempermalukan anak buah di depan umum misalnya itu, atau omongannya terlalu berlebihan, kemaki itu apa ya, omongannya itu seperti menantang. Itu biasanya karirnya tidak sampai puncak. Kenapa? Ya menurut saya alasannya banyak orang yang benci. Kenapa benci? Bencinya itu karena takut dia ikut diserang, ikut kena, disinggung namanya. Bahaya ini, orang kok tidak bisa diam, begitu. Atau benci jatah benci. Orang itu ada yang benci loh, kalau melihat misalnya orang sisirannya ke kanan pada dia sisirannya ke kiri, tidak mengganggu dia, itu bisa benci. Orang yang jalan lenggak-lenggok itu orang lain bisa benci, padahal tidak menyakiti, tidak utang, nggak bayar, nggak. Benci itu, yang benci yang tadi kan karena takut dan jatah benci. Kemudian orang yang tokoh seperti itu, omongan tegas itu memang diintai, diincar. Nanti ada kalimat kata-katanya yang kemungkinan bikin heboh, viral, dianggap salah. Diincar, jadi medsosnya pokoknya setiap ngomong itu diincar, terutama isu-isu SARA. Diincar sudah, kalau kena ya sudah, habis dia. Dan orang seperti itu memang terjerumusnya biasanya di ucapan, karena dia ngomong menggebu-gebu seperti emosi sampai kemana-mana. Menurut dia si omongan itu biasa-biasa saja, menurut dia maksudnya tidak seperti itu, tapi orang mendengarkan tetap melaporkan dan kena dia. Padahal dia itu orang yang jujur. Yang berikutnya, ya dia hidup di zaman yang salah. Artinya Indonesia itu sekarang belum bisa seperti itu, temannya belum banyak, dan mereka rata-rata petarung tunggal, single fighter, tidak punya teman, sehingga dia kayak sendirian, tidak kuat kalau harus melakukan perubahan menuju kebaikan atau kejujuran, yang dia harus sendirian. Kebanyakan yang lainnya tidak seperti itu. Jadi teman-temannya menginginkan dia seperti itu, tapi tidak bisa. Maka dia akan jatuh di tengah. Lalu bagaimana caranya? Ada orang-orang itu kan pintar, dia tahu kelemahan dirinya, kelebihan dirinya. Dia kalau sudah menjabat minimal apalah gubernur atau bupati, tetap tegas, tetapi omongannya dikontrol, emosinya itu. Selama dikontrol itu aman. Hindari SARA, suku, agama, ras, antar golongan. Cuek saja kalau di situ, karena itu nanti jadi diincar. Memang banyak
orang atau tim yang mengincar kesalahan dia. Artinya secara umum itu fakta ya. Padahal sebenarnya menurut saya tidak masalah orang ngomong begitu. Orang itu kalau tegas, kerjanya cepat, cekak-cekak itu memang begitu ngomongnya. Anggap saja itu efek samping. Jangan terlalu tersinggungan, baperan. Omongan seperti itu, wah kamu itu misalnya, bodoh misalnya. Ya dimaklumi, wong pekerjaannya bagus, dia tidak korupsi, dia banyak berkorban untuk pekerjaannya. Dan prestasinya sudah tercatat. Ya tidak apa-apa ada kesalahan seperti itu. Sulit kalau orangnya harus santun, kemudian di bawahnya tunduk, kemudian ya sulit. Memang saat ini harusnya itu dibutuhkan banyak, kalau sedikitnya orang-orang seperti itu. Jadi terbiasa memimpin ngomong agak ceplos-ceplos itu biasa. Yang penting itu kerjanya bisa apa tidak, dan itu karakternya, dia koruptor apa tidak, bagaimana akhlaknya, dia selingkuh apa tidak, dia penjudi apa tidak. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kirim komentar. Anda menonton channel Yanafla di playlist Majelis Topeng. Jos.